Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Al-Quran sebagai landasan sains. Hadirin sekalian, saintis-saintis muda, penerus bangsa yang berbahagia. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, "Religion without science is lame, and science without religion is bad." Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadikan riset ilmiah yang konklusif dan tepat guna. Karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Hadirin yang dirahmati Allah, rapuhnya dunia sains juga terlihat dalam sejarah. Ketika tentara Mongol menghancurkan kota Baghdad, perpustakaan dimusnahkan, observatorium astronomi diremukkan, penguasa dan ilmuwan dibantai, umat memalingkan pandangannya ke arah lain. Ajaran tasawuf mendapat peringkat yang besar dan mereka meninggalkan keduniaan karena sains dan teknologi tidak dinikmati masyarakat. Coba bandingkan dengan kehancuran Jerman pada Perang Dunia Kedua. Karena sains dan teknologi sudah merakyat bangsa Jerman cepat sekali bangkit kembali sebagai kekuatan dunia yang tidak bisa diabaikan. Lalu bagaimanakah dinamika keilmuan umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan bahwa Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene Nasrani dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslimnya terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar pengetahuan yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karenanya, dalam bidang sains dan teknologi kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Pusat teknologi dan informasi masih dikuasai oleh tawan-tawan Zionis yang mana mereka siap menejangi umat dunia dari segala penjuru. Maka ayolah saintis-saintis muda terus belajar dan jangan lupakan fondasinya, yaitu Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Taha ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarafna fihi minal wa'id la'allahum yattaquna aw yuhditsu lahum dzikra. Shadaqallahul azim. Dan kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dan berulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Di dalam kitab Jami' al-Bayan an Ta'wil Al-Quran, Imam At-Tabari menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, "Ma hudhiru bihi min amrillahi wa anqabihi wa waqa'ihi bil umami qablihim." Apa yang diperingatkan kepada mereka merupakan perintah Allah, hukumnya dan ketetapan-ketetapan terhadap umat-umat sebelum mereka. Santriwan dan santriwati, adapun kesimpulan dari pidato saya, bacalah dan jadikan Al-Quran sebagai imam dalam kehidupan agar hidup bisa teratur. Bacalah alam supaya lahir karya-karya luhur, dan baca diri kita agar hidup tidak takabur. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wallahul musta'an jila tariqal jidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.